Shalom, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru buat seluruh anak Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali di channel YouTube kami ini untuk dapat bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Suasana tahun baru saudaraku masih tetap melekat dalam ingatan kita, karena yang kita lihat di situ adalah satu karya Allah bagi kita. Pekerjaannya yang luar biasa dan ajaib itu akan menghantarkan kehidupan kita sampai saat ini. Saudaraku, sebelum kami sampaikan renungan di hari Minggu ini, terlebih-lebih di ibadah KKR GBKP tanggal 5 Januari tahun 2025. Mari kita meminta pertolongan Tuhan atas segala kebaikan dan rahmat-Nya akan memampukan kita tetap berjalan dalam kebenaran firman itu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Pertolongan-Mu ajaib dan luar biasa Tuhan, menghantarkan kami untuk sampai di tahun yang baru ini. Ini adalah minggu pertama yang boleh kami jalankan tugas kami untuk dapat menaburkan firman Tuhan bagi adik-adik kami. Tolong kami Tuhan, sertai di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bahan Alkitab kita di hari Minggu ini, yaitu Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Demikian pembacaan bahan Alkitab kita di minggu ini, dengan bahan bacaan ataupun info Casio, yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Begitu juga yang menjadi bacaan remaja di hari Minggu ini dari kitab Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Dan yang menjadi tema yang kami angkatkan yaitu mengenai berkarya dan berguna. Shalom dan damai sejahtera dari Tuhan kita senantiasa tetap menyertai dan menguatkan kita saudaraku. Ketika kita beranjak dari hari ke hari, tahun lepas tahun, detik demi detik dalam langkah kehidupan kita, satu hal yang kita imani adalah Tuhan itu baik. Tuhan itu besar dan perkasa, menolong dan menjaga kita dalam segala situasi hidup kita. Kalau kita melihat bagaimana berkarya dan berguna, ataupun berkarya bersama, semua itu adalah satu rentetan tahun pelayanan GBKP, mulai dari tahun 2024 sampai dengan 2025 ini, yang tetap boleh kita evaluasi di dalam hidup kita. Bagaimana seluruh anak-anak Tuhan bisa berkarya? Tentu kita boleh mengingatkan adik-adik kita apa karya mereka dalam hidupnya, apa yang bisa mereka lakukan. Dari contoh terkecil mereka bisa berkarya menunjukkan identitas diri mereka sebagai anak Tuhan yang bisa melakukan satu hal yang dapat mengangkat nama baik sebagai ciptaan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi karya itu saudaraku, kalau kita tanya adik-adik kita, mereka banyak memiliki karya-karya yang boleh mereka sampaikan. Di mana mereka dididik untuk berkarya? Di bangku sekolah, mereka diajar melakukan satu hal dari pengajaran yang diberikan kepada mereka, sehingga mereka terasah untuk melakukan satu karya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah karya mereka itu ataupun hasil karya mereka paling tidak bagi mereka berguna atau tidak? Ya tentunya hendaknya pasti berguna dong, apalagi untuk keluarganya. Tapi tidak hanya sebatas itu ternyata.
Kita dituntut bisa berkarya dan berguna bagi orang lain. Bagaimana karya itu boleh kita lakukan? Tentu kita melibatkan diri kita dan teman-teman kita. Melibatkan teman-teman kita ataupun orang lain sehingga keterlibatan dalam karya bersama akan berguna tentunya. Tapi itu hanya sebagai pengantar di dalam firman Tuhan yang boleh kami sampaikan. Kalau kita bandingkan dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang menjadi invokasio ataupun ayat hafalan kita, apa yang diangkatkan Petrus di sini adalah tentang bangsa pilihan. Bangsa pilihan itu bukan dijadikan tanpa memberi dampak, tapi dijadikan sebagai imam-imam raja sesuai dengan kapasitas kemampuan yang sudah Tuhan anugerahkan. Bangsa pilihan itu intinya ada bekal yang diberikan. Bekal itu tentunya berasal dan bersumber dari Tuhan. Kalau sumbernya dari Tuhan, dari mana kita tahu itu ada di dalam diri kita? Bahwa potensi diri kita, pemilihan Tuhan itu menjadikan hidup kita memiliki satu modal untuk berkarya. Menjadikan apa yang kita boleh lakukan berdampak bagi orang lain, dan boleh kita saling berbagi dan bekerja sama dengan teman-teman kita. Sebagai bukti, saudaraku, kita boleh melihat dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan 6. Bagaimana yang diangkatkan oleh Yohanes dalam pasal 15 ini adalah tentang bagaimana kedekatan kita dengan Sang Pemilik hidup kita. Kalau kita melihat, saudaraku yang terkasih, dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 5 sampai dengan 6, bagaimana kita diingatkan kembali, bagaimana kita tetap melekat dalam pohon anggur yang dinyatakan sebagai analogi kehadiran Tuhan dengan diri kita. Tanpa ada hubungan yang dekat, yang akrab, relasi yang tetap intens, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ayat 5 mengatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jelas sekali dinyatakan melalui firman ini. Bagaimana Yesus menganalogikan dirinya sebagai pohon anggur yang benar. Bagaimana ranting-ranting itu adalah diri kita melekat pada pohon anggur itu, maka kita bisa berbuah. Berbuah bukan berarti buah yang sembarangan, tapi buah yang lebat dan banyak dan bisa berkualitas, menunjukkan buah itu berguna bagi orang lain. Begitu juga, saudaraku, di ayat 6, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, apa akibatnya? Dia akan dibuang seperti ranting-ranting kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api." Artinya, perbandingan ayat 5 dan 6, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang banyak. Dan hanya dalam Tuhan kita bisa menghasilkan satu hal yang berguna. Kita bisa berkarya ketika kita tetap melekat hidup kita di dalam Tuhan. Tapi di ayat 6 ini tentu jelas sekali, barang siapa tinggal di luar persekutuan dengan Tuhan seperti ranting-ranting yang kering. Ranting yang kering tidak akan bisa bertumbuh. Alamat satu-satunya adalah dibuang ke dalam api. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan ini tentu kita dibawa kembali bagaimana hidup kita yang berarti dan berdampak. Bagaimana hidup kita itu bisa melakukan satu hal ketika kita memiliki hubungan relasi yang baik dan tetap melekat di dalam pohon itu, yaitu Yesus sendiri yang menganalogikan dirinya sebagai pohon anggur yang benar. Siapa saja yang tetap tinggal di dalam Tuhan, dia akan bisa menghasilkan buah yang lebat. Dia akan bisa berguna bagi orang lain dan menghasilkan karya yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita bandingkan dengan bacaan remaja kita hari Minggu ini, Matius 5 ayat 13 sampai 16 menyatakan bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Garam itu tetap akan menjadi asin kalau dia memberi rasa.
garam itu tidak mungkin tawar. Tapi kalau dia tawar, tidak ada lagi gunanya, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang lain. Begitu juga menjadi terang. Yang namanya terang itu berarti hidup kita akan berguna bagi orang lain. Terang itu akan dibawa ke atas kaki Dian agar setiap orang akan berdampak, memberikan terang ataupun cahaya dalam hidupnya. Kalau kita memiliki karya, tentu karya itu harus kita nyatakan, harus kita kembangkan, harus kita perbuat untuk bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Sehingga dari karya kita, dari kerja sama kita, orang lain semakin memuliakan Bapa kita yang di sorga. Jadi dari tema kita di hari Minggu ini, berkarya bersama ataupun berkarya dan berguna, ini mengingatkan kita karya Tuhan di dalam diri kita. Adik-adik kita juga banyak sekali karya Tuhan di dalam diri mereka. Banyak sekali berkat-berkat Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Berkat-berkat itu bukan hanya kesehatan jasmani, bukan hanya kesehatan rohani, tapi dari kesehatan jasmani dan rohani, adik-adik kita semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa karya yang terbesar? Tentunya ketika menerima raport, ketika menerima nilai kita di sekolah, semua nilainya baik, berarti itu adalah bagian daripada karya kita dalam pertolongan Tuhan. Nah, jadi pada kesempatan ini adik-adik, bukan berarti yang nilainya tidak baik itu tidak diberkati Tuhan. Berarti kesempatan untuk memberikan yang lebih baik lagi. Tuhan akan berikan kesempatan itu kepada kita. Berikan semangat bagi adik-adik kita dalam keadaan apapun mereka. Dalam kelebihannya, dalam kekurangannya, mereka tetap menjadi milik Tuhan seutuhnya. Sehingga anak-anak itu tetap memacu diri, memberikan peluang untuk dipersembahkan bagi Tuhan segala kemampuan yang boleh dia miliki. Kerjasama membuat kebersamaan itu menjadi utuh untuk melakukan satu karya. Kiranya firman Tuhan ini semakin berdampak, semakin berguna. Semua pelayan KKR diberkati Tuhan. Adik-adik kita juga demikian adanya. Hari Minggu ini hari Minggu pertama bagi kita di tahun 2025. Semangat melayani, semangat menabur firman Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran itu, agar kebenaran itu tetap menolong dan menopang hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, Kau ada bagi kami. Kau berkati pelayan KKR yang bertugas di hari Minggu ini. Berkati seluruh adik-adik kami, agar mereka juga mendapat semangat spirit yang baru dalam segala pertolongan Tuhan. Izinkan Roh Allah tetap menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.